Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 13 April 2024 dengan tema Tidak Gagal. Dalam mengiring Tuhan, pasti kita masih jatuh bangun saudaraku. Namun kalaupun kita mengalami jatuh bangun, kita tidak gagal. Karena kejatuhan pun dijadikan Tuhan sebagai proses untuk penyempurnaan. Tidak pernah ada orang yang berjanji mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hidupnya, dengan seluruh pertaruhannya, dan dia gagal. Tidak pernah, saudaraku. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati, bagaimana dengan Yudas? Betul kan, saudaraku? Jangan salah, saudaraku. Yudas memang dari semula matre, mata duitan. Berbeda dengan Petrus yang mengatakan, aku akan ikut engkau Tuhan kemanapun kau pergi. Sekalipun Petrus punya kegagalan, Tuhan tidak pernah membuat dia gagal total. Petrus bisa dipulihkan. Maka jangan kita mendengar suara iblis yang mengatakan, hati-hati dengan janji ini. Kalau kamu tidak penuhi, kamu celaka. Benar, kalau kita tidak penuhi, kita celaka. Tetapi Tuhan akan membuat kita bisa memenuhinya. Tuhan menghargai ketika kita berkata, Tuhan, aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi. Walaupun kita ketika mengucapkan itu tidak akan bisa membayarnya. Tetapi di kemudian hari Tuhan akan menolong kita untuk bisa memenuhinya, saudaraku. Dia menghargai ketika kita mempercayai Dia dalam kekurangan, kelemahan, dan kebodohan kita. Tuhan menghargai kepercayaan itu, dan Tuhan menghargai kecintaan kita kepada Dia. Kita yang tidak sempurna ini, yang belum sempurna ini, tetapi kita tetap bisa mengasihi Tuhan, saudaraku. Jangan andalkan kuat gagah kita. Tuhan hanya mau mendengar, aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kalau kita menghitung kemampuan kita, maka pasti kita tidak akan berani mengucapkan janji itu. Tetapi kalau kita percaya bahwa tidak ada kehidupan di luar Tuhan, bahwa hanya Dia kehidupan kita, maka tidak ada celah yang kita buka untuk siapapun, saudaraku. Kita mempercayai Tuhan dan kita berani mengucapkan janji. Dan Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan akan memberi kemampuan. Jangan takut nekat, saudaraku. Nanti kita pasti bisa. Pada akhirnya kita lihat kita bisa. Banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan sampai pada suatu saat mereka tidak pernah mengambil keputusan yang besar ini. Mereka tidak mampu karena mereka tidak percaya Tuhan dan tidak mencintai Tuhan dengan selayaknya. Maka ayo selagi masih punya kesempatan, saudaraku, kesempatan untuk mempercayai Tuhan dan mencintai Tuhan, ambil keputusan ini. Kita akan melihat kemuliaan Allah dan kita akan mengalami kehadiran Allah. Tuhan tidak mau berurusan dengan orang yang setengah hati. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang mendua hati tidak memperoleh apa-apa. 100% mempercayai Tuhan atau tidak usah sama sekali, saudaraku. Memang pasti ada orang yang mencemooh ketika kita membuat perjanjian karena mereka menilai kita seperti mau bangga diri, mau sombong atau dianggap menutupi dosa atau apapun. Jalan saja, saudaraku, gak usah pedulikan itu. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti akan mati, saudaraku. Dan kitab kehidupan akan dibuka. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya suatu hari nanti. Ketika kita tidak membuat perjanjian dengan Tuhan, kita merasa tidak membuat perjanjian dengan dunia. Tetapi itu langkah-langkah membuat perjanjian dengan dunia. Sebab saudaraku, tidak ada subjek atau objek lain. Tuhan atau setan, itu saja. Jadi ketika kita tidak melakukan perjanjian dengan Tuhan, sejatinya kita sedang membuat perjanjian dengan dunia, dengan kuasa gelap.
kita membawa diri kita kepada kegelapan. Dan kita tidak akan pernah menduga betapa hebatnya kalau kita berani membuat perjanjian dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak, saudaraku, betapa jahatnya, saudaraku. Jangan sampai iblis memakai gairah dan keberanian kita untuk kejahatan. Sebaliknya, pakai gairah dan keberanian kita untuk Tuhan. Percayalah, kita tidak akan pernah menyesal mengambil keputusan ini. Namun kita harus dengan kerelaan melakukan hal ini. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada seperti sekarang hari ini, saudaraku. Ya, jadi jangan takut membuat perjanjian dengan Tuhan. Kita harus berani hidup di dalam ketidakwajaran dunia. Tuhan akan membimbing kita, sifat karakter kita akan kita perjuangkan untuk kita ubah. Sebab pada dasarnya perjanjian kita dengan Tuhan harganya adalah seluruh hidup kita, nyawa kita. Karena kalau kita tidak kehilangan nyawa, kita tidak beroleh nyawa. Nyawa manusia lama kita harus mati. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita nyawa yang baru, yaitu kehidupan bersama dengan Kristus. Sehingga kita bisa berkata, seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita pasti berubah, saudaraku, pasti berubah. Ketika kita berkata, aku dedikasikan hidupku hanya untuk-Mu, Elohim Yahweh, Allah Bapakku. Aku janji untuk hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dosa kecil apapun, sehalus apapun, aku tidak mau lakukan, Tuhan. Namun bukan berarti kita pasti bisa tidak meleset. Pasti masih bisa, saudaraku. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan, kita akan segera kembali, kita menyesalinya. Bahkan kita bisa meratapinya, kenapa aku lakukan itu. Jadi jangan takut ya, saudaraku, membuat perjanjian dengan Tuhan. Katakan, aku mau sungguh hidup untuk Engkau, Tuhan, mulai hari ini. Jangan takut, saudaraku. Bawa Roh Kudus dalam hatimu, buka hatimu. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku, pimpin aku. Aku tahu ini keputusan yang benar ketika aku sungguh-sungguh berani membuat perjanjian dengan Tuhan. Karena aku tahu ketika aku membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa aku harus hidup untuk Dia hidup. Supaya Dia hidup di dalamku, aku hidup bersama dengan Dia. Pasti kehidupanku akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah keputusan yang paling tepat yang aku buat sepanjang aku hidup di muka bumi ini. Selamat pagi, saudaraku. Jangan berkata gagal. Katakan kepada dirimu, tidak ada kata gagal di dalam kamusku untuk memiliki perjanjian dengan Tuhan yang hidup. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.